untuk penghormatan. Berapa kali tawaf, Bu? 7 putaran. Kita dalam keadaan wudu apa tidak wudu? Dalam keadaan wudu, karena tawaf itu kayak sholat atau wafu kas sholat harus berwudu. Kalau batal nanti berhenti di situ, kita ingat di situ berhenti, kita keluar wudu, diawali lagi di situ atau dibilang mulai berjumlah seberapa kita batal. Keempat, nanti mundur lagi ke niat ke pilar hijau untuk meneruskan tawaf kita. Batalnya apa? Panjang. Tapi apa? Karena beliau adalah peserta terbaik kemarin waktu sertifikasi haji di Cikarang. Boleh tepuk tangan dulu. Pak Haji Wahid ini adalah peserta terbaik di antara 150 orang pada kegiatan sertifikasi pembimbing ibadah haji. Jadi sudah punya sertifikatnya untuk membimbing Bapak Ibu sekalian. Cukup bekal ilmu, pengetahuan dan segala-segalanya. Dan kita pun berangkat tahun 2020. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti dipandu, dibimbing oleh Pak Kiai. Ikuti apa yang menjadi arahan dari Pak Kiai. Karena kita tadi itu kadang-kadang suka lupa bacaannya, atau kita baca orang kemana kita sudah kemana. Ikut aja udah. Pak Kiai misalkan baca Rompikir, Warham dan sebagainya, itu ikut ya. Sungguh-sungguh kita sudah makanya ibu dibimbing itu di manasik haji ini untuk tadi man arafah umrah safari ista'amda. Siapa orang yang tahu jalannya jauh, maka dia siap-siap tuh sedia payung sebelum hujan. Kan kita mau mau camping aja, kita harus siap-siap tuh, ya enggak? Bawa baju tidur, bawa sabun, bawa direbus dan sebagainya. Apalagi ini mau ke negeri orang dengan waktu yang cukup lama, 40 hari, dan tidak bekal. Apa itu? Di samping bekal yang apa tadi, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Takwa adalah bekal, sebaik bekal. Kita pun harus berbekal tadi ilmu pengetahuan tentang manasik haji. Karena kalau kita beribadah tidak dengan ilmunya, fa'amaluhu mamdudatun latu balu, tidak akan diterima. Makanya manasik haji, pemerintah berkewajiban untuk memberikan bimbingan manasik haji. Nanti di KUA ada 6 kali, di Kemenang ada 2 kali, 8 kali, di KDU ada tidak boleh berapa. Ikuti Bapak Ibu sekalian. Untuk apa itu? Untuk ilmu manasik haji. Karena ibu tidak tahu bagaimana kalau kita laki-laki begitu pakai ihram lupa anduknya masih di jalan. Ada yang begitu pernah dulu. Dia lupa pakai anduk kecil, dipakai itu ihram jalan sampai di Mekah. Kok ini masih dia lupa bagaimana. Kemudian ibu-ibu kadang-kadang suka lupa kalau tak kuku di tenda kan, nggak boleh. Atau dia kayak enak nih pakai parfum, garuk-garuk. Kalau misalkan kita pakai parfum sebelum niat boleh Pak, kalau masih kecil. Yang tidak boleh setelah kita niat kita pakai parfum, itu nggak boleh. Dan lain-lain banyak lah nanti di haji itu. Ketika kita sudah ada di itu tadi sudah 7 putaran, kita untuk apa itu? Kiai sholat sudah 2 rakaat. Di situ kan kita menghadap itu berdoa yang kita. Dari situ ke minum air Zam-Zam, sudah siap begitu.
bergeser kita ke mas'ah, tempat sofa itu, ya, tempat untuk sa'i itu, kita menghadap ke Ka'bah lagi, berdoa untuk melaksanakan sa'i. Diawali di mana itu? Diawalinya di Bukit Sofa. Sofa ke Marwah 1, Marwah ke Sofa 2. Jadi bukannya 14 atau 7, ya. Kita kadang-kadang nanti suka lupa tuh kalau kita misalnya ngomong kan, kita suka lupa itu udah berselima. Kadang-kadang begitu. Dan Sofa ke Marwah 1, Marwah ke Sofa 2, itu terus berhenti di mana tuh? Sofa Marwah, Marwah Sofa 1, 2, ke Marwah lagi, ke Sofa lagi 4, ke Marwah lagi, ke Sofa lagi. Nanti di mana? Di Marwah itu bukan. Kita selesai, kemudian kita tahalul. Apa tahalul itu? Bukan. Tahalul itu halal, yuhalilu, menghalalkan dengan mufassirin atau muhalikin boleh. Kalau laki-laki boleh dibotakin atau boleh hanya dipotong begitu saja syarat, ya. Kalau perempuan cukup dengan syarat saja, ya. Itu pun harus yang menggunting adalah orang yang telah digunting. Misalkan Pak Kiai Wahid, ketua rombongan, kemudian bawa sekian 2 orang, begitu beres mau gunting rambut harus oleh minta dulu ke yang lain, tolong potongin saya Pak. Dipotong beliau, baru biasa untuk memotong orang. Beres Pak itu. Kita sudah boleh untuk melepas kain ihram. Itu Pak, hanya begitu aja. Cuma nanti memang begitu kita mau wukuf di Arafah, karena musnah tadi itu kita pasti ada tekanan Pak. Berarti begini, tetap ya haji itu tidak boleh dipersulit, tidak boleh juga dianggap ya. Nanti ditanya oleh Pak Kiai Wahid untuk yang lainnya. Yang jelas saya ingin mengatur kepada Bapak Ibu semuanya bahwa istiqomah itu adalah bukan hanya sekedar materi, tapi lebih kepada kesehatan kita sebagai jamaah calon haji. Dari itu siapkan fisik kita untuk ibadah haji. Yang kedua, bekal kita untuk kita di Mekah dan di Madinah juga buat anak kita. Jangan sampai kita lupa Pak, kita punya bekal tapi anak di rumah tidak ada yang ditinggalkan. Nah, lalu sekalian saya tutup dengan sebuah siklus kehidupan ini untuk menanamkan kepada kita semua dan kepada anak-anak kita agar mereka itu nanti bisa survive hidup di kemudian hari dengan berbekal pengetahuan, daya juang dan yang lainnya. Jadi dulu itu kakek kita dulu itu berjalan kaki selama sekian puluh kilo. Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, kita insya Allah mengharapkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan keduanya akan kita capai apabila kita memuliakan kedua orang tua kita. Ya, jadi ini pelajaran yang sangat penting yang beliau sampaikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita berangkat haji, insya Allah kita berangkat di tahun 2025, kita menjadi haji yang mabrur. Dan ciri haji yang mabrur kata beliau tadi ada perbedaan. Ada perbedaan ketika sebelum berangkat haji dan ketika pulang dari haji. Ya, kalau kita masih tetap aja, berarti ya begitu-gitu aja, kan gitu ya. Jadi masya Allah, subhanallah, ternyata surga kita ada di tengah-tengah kita.
kerinduan Allah ada di tengah-tengah kita, dan syafaat Rasulullah pun ada di tengah-tengah kita semua. Muliakan kedua orang tua kita, muliakan kedua orang tua kita, dan muliakan kedua orang tua kita adalah kunci daripada kesuksesan, baik itu sukses dunia kita maupun sukses akhirat kita. Subhanallah, Pak Kepala, terima kasih dengan ilmunya, dengan waktunya. Tadi beliau datangnya on time, jadi beliau sudah datang, jalannya baru ada 2. Sebenarnya tadi Pak Rizal nanya, kok cepat banget dia datangnya. Masya Allah. Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada saat ini hadir Pak Haji Sahrijal. Beliau sebagai direktur dari PT Ajam Al-Baisuni. Nah, kami mohon 1-2 patah kata untuk beliau untuk menyampaikan sambutannya. Kepada beliau dipersilakan. Pak Ibu, saya ingin antar kepala kantor dulu ya semuanya. Ibu sambil Ibu Bapak hormati yang baru saja meninggalkan kita, alhamdulillah beliau menyempatkan waktunya ke Kepala Kantor Kemenak Depok, Pak Haji Rijal. Yang kami hormati guru kita semua, Amir Safar, ya pemberangkatan jamaah haji maupun jamaah umroh, akhirnya Ustaz Buya Wahid. Beliau sebetulnya orang Sunda, tapi dipanggilnya Buya. Biasanya Buya itu khasnya buat orang Sumatera, Minang. Jadi alhamdulillah, dan yang kami hormati semua para hujjah, calon hujjah, para ibu, para bapak yang hari ini hadir, para calon tamu-tamu Allah, ibu Rasul, yang mohon maaf kami tidak sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada Bapak Ibu semua yang hadir. Yang alhamdulillah Allah izinkan, Allah perkenankan kita di Yaum Ahad ini, di hari Minggu, kita sama-sama untuk melakukan talbil ilmi. Kita belajar sebetulnya sama-sama. Kita duduk di majelis untuk melakukan belajar bertalbil ilmi untuk mempersiapkan kita menjadi tamu-tamunya Allah, tamu-tamunya Rasul. Kira-kira Bapak Ibu semua yang hadir di sini yang mau menjadi tamu-tamunya Allah, tamu-tamunya Rasulullah, senang apa senang? Senang apa enggak? Kok lemes banget? Makan gue. Kalau saya ngap, turun ngap. Karena mohon maaf ya Allah, kadang-kadang kita ini padahal usia saya baru 44, karena jujur dalam olahraga. Saya justru senang kalau saya ini lebih banyak di haram, karena lebih banyak jalan. Jadi sebelum saya masuk, saya alhamdulillah mewakili dari, kalau beliau sebagai mudir, sebagai pimpinannya KBIH Azam Al-Baisuni, alhamdulillah saya diamani sama Allah Subhanahu wa Ta'ala hampir 15 tahun. Saya menjalankan 2 syarikah, 2 PT, Azam Al-Baisuni dan Toib Travel. Jadi kita ada 2 PT, izin umroh dan izin haji. Alhamdulillah Allah amanahi, dan alhamdulillah kami menjalankan bersama teman-teman para sahabat Buya Wahid, dan setiap tahunnya insya Allah kita khidmat, bukan hanya setiap tahun untuk jamaah haji, bahkan jamaah umroh. Alhamdulillah. Jadi Azam ini yang memiliki 2 KBIH dan PT-nya untuk umroh dan haji, Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah tahun kemarin kita memberangkatkan 3 kloter jamaah haji bersamaan tahun kemarin. Saya belum kenalan ya Mas, karena malah tak saya, jadi saya lupa udah nyerobot dulu Pak. Jadi
Benar, paling terkenal zaman dulu. Yang nggak pulang 3 tahun siapa? Oh iya, gampang dihafal. Makanya saya punya nama, akhirnya saya punya nama Abah, saya namain buat nama travel biar gampang. Dulu saya udah ngomong Bapak Ibu, ini kita cerita, saya mau cerita aja kalau saya, nggak kepada bab inti masalah kita perihal huzuni manasikakum, untuk kita persiapan kita sebagai pembelajaran kita untuk menjadi jamaah haji. Kalau saya lebih pengen cerita-cerita aja, pengalaman selama saya mengalami jamaah Bapak Ibu. Jadi nama ini nama diolok-olok Bapak Ibu, betul. Apalagi setiap saya jalan, ini Bang Bay udah pulang-pulang 3 tahun, benar nggak pulang-pulang. Dan dulu bahkan lebih enak sekarang Bu. Kalau dulu kita maksimal visa kita umroh cuma sebulan Pak, maksimal 30 hari. Saya extend 30 hari, habis itu nggak lama pulang stand lagi, baru berangkat lagi. Jadi makanya hampir bisa setiap bulan saya di sana Bapak Ibu. Untuk awal-awal. Makanya sampai disebutin Bang Toy, bener juga saya bilang nama saya Toy, pas banget sebetulnya. Nah apalagi itu sudah saya punya abah namanya Toy Travel. Jadi makanya saya namain Toy Travel. Nah alhamdulillah tahun kemarin kita memberangkatkan jamaah haji reguler satu kloter ya. Satu kloter, satu rombongan. Satu kloter 400 orang Bapak Ibu. Tapi insya Allah mudah-mudahan ke depan kita semakin bisa menambah jamaah kita. Dengan apa? Dengan membuat jamaah ini merasa oh iya nyaman ternyata ibadah kita. Karena memang kalau haji itu jamaah yang sifatnya waktunya lama Bapak Ibu. Nggak seperti umroh. Umroh paling banyak berapa hari? 9 hari. Cuma isinya cuma 7, 4 sama 3. Perjalanan 2 hari. Kalau haji reguler Bapak Ibu Masya Allah 40 hari puas. Bahkan kalau sudah selesai pelaksanaan haji, ini belum pulang-pulang juga kita. Pulangnya kita masih di sini juga. Ini pengalaman jabatan kemarin Bapak Ibu. Dan maaf, ini harus kita siapkan, betul. Jadi saya selalu menyampaikan, tolong siapkan hati kita, pikiran kita, jasmani rohani kita, semua kita siapin. Biasanya muncul itu sebelum berangkat. Munculnya tuh kelakuan-kelakuan kita. Dan setelah selesai, Bapak Ibu di sana muncul lagi. Pada saat pembahasan enggak, tapi setelah selesai muncul lagi. Artinya ketidaksabaran kita itu muncul lagi, kapan sih pulang, kok kita nggak pulang-pulang. Padahal orang banyak kepingin tinggal di kota Haramain. Ini pengalaman kita coba ya. Ini kok kita nggak selesai nggak pulang-pulang, kapan kita pulang? Padahal orang rindu pengen tinggal di tanah betul. Itu sama sudah tahu fadilahnya, Masya Allah. Barang siapa sholat nisan itu sudah tahu fadilah keutamaannya. Jadi makanya itu menyampaikan tolong persiapkan jasmani rohani kita dari sekarang Bapak Ibu. Jangan menunggu nanti dari sekarang kita coba rubah. Kenapa? Karena saya mengalami, alhamdulillah kita diamani sama Allah, setiap musim saya berangkat jam umroh sampai 3 ribuan Bapak Ibu. Jadi saya tahu kadang-kadang kejadian-kejadian yang terjadi sama jamaah. Kalau mereka sudah introspeksi, mereka mau ya Allah, benar-benar ya. Karena saya selalu sampaikan ini tanah haram, bukan tanah halal. Tanah haram. Jadi banyak hal-hal yang mungkin Bapak Ibu tidak itu terjadi sama jamaah. Dan itu dibayar kontan, makanya saya bilang. Dan ini bukan aku benar, memang itu seperti itu apa adanya saya sampaikan. Kalau saya sampaikan, kalau bahasa kami sama jamaah yang mereka dari Lombok, kita seperti orang makan sambal, langsung terasa pedes. Macam-macam. Jadi makanya saya menyampaikan, tolong disiapkan zahiran wa batinan kita semua Bapak Ibu. Yang pertama, yang kedua, tadi disampaikan Pak Kepala, Masya Allah, ini benar, ini nyata saya. Ini adalah sodakoh jariyah, jangan hitung-hitungan, beneran. Ibu dikasih lagi berlipat-lipat. Ini saya cerita nyata Bapak Ibu. Saya 2000, saya belum nyetravel dulu Bapak Ibu. Allah amanahi, akhirnya tahun 2013, 2012 saya pengen umroh Bapak Ibu. Saya usaha belum travel pada saat. Saya punya abad, saya punya keluarga, banyak para kiai. Tapi kita nggak punya travel. Saya, keluarga besar saya, asli saya orang Jakarta Bapak Ibu. Saya asli Haji Nawi, Jakarta Selatan. Haji Nawi saya punya kakek, saya punya datuk, itu nama Haji Nawi. Nggak ada kita punya travel. Alhamdulillah, saya kepengen berangkat Bapak Ibu tadi. Saya berangkat umroh, ditanya nih sama istri berdua.
Akhirnya bukan yang berangkat malah ditipu. Pusing ya ibu. Usaha baru mulai kita. Dulu, zaman dulu sama, saya juga ngalamin. Kalau kita orang kerja, saya juga sama kerja zaman dulu. Akhirnya ditipu, nggak berangkat. Ya Allah, ini kita gimana nih? Udah kita namanya walimah tuh safar, udah selamat. Orang tanya kapan berangkat ente kalau berangkat nggak tahu dah kapan berangkat. Ini masya Allah bener. Kok nggak berangkat? Kenapa? Ternyata kita sendiri ya Allah kejadian bener. Padahal dulu saya punya usaha di seberang Bapak Ibu. Saya ada usaha dulu, kalau ingat suka belanja di atas ada permainan anak. Kalau suka belanja TikTok, kita alhamdulillah saya juga kelola itu. Karena COVID aja saya tutup akhirnya. Di sini udah ada travel Bapak Ibu. Ini saya bilang kisah nyata ini. Di sini ada travel yang akhirnya saya berangkat dan sama orang di sini. Ternyata nggak berangkat Bapak Ibu. Akhirnya Allah punya rencana lain. Saya disuruh bismillah, ya Allah, ini kita gimana ini? Orang tiap hari nanya mulu Bapak Ibu, kapan berangkat? Pusing juga dengernya. Bukan saya pusing, malu bener nggak? Kalau ada duit, ya udah bismillah, kita usahain lagi, kita berangkat akhirnya. Dengan saya punya keluarga, ujungnya sama keluarga juga berangkatnya. Sampai saat itu, ya Allah, ini kalau kegiatan ibadah. Orang mau ibadah ke sana. Kok masuk sampai segini orang tega? Dan ini kejadian banyak apa banyak Bapak Ibu? Banyak kan sampai saat ini. Makanya jangan kok bisa orang. Padahal saya kalau melihat karena Bapak Ibu, ada pengalaman saya punya jamaah di lampu merah tukang pisang kelapa. Kalau kita dari sini sebelah kanan ada jualan pisang sama kelapa, mungkin kita masih jauh lebih baik Bapak Ibu. Beliau ditipu juga sama, udah ngumpulin duit berpuluh-puluh tahun jualan es sama kelapa pisang. Dari sini lampu merah mentok ke kanan, Margonda Raya, ada sebelah kanan persis jualan es sama kelapa. Jangan kita jual orang Medan. Nggak berangkat, padahal dia nggak pernah ngeluarin bank, ditaruh di rumah mau dikardus, bawa ke sini bawain kardus, stop sama kita. Saking dia pengen berangkat, tapi nggak berangkat. Akhirnya kita coba untuk berangkatkan, masya Allah. Nah dari situlah makanya saya bilang ini adalah sedekah jariah terbaik yang bisa lakukan nanti itu menjadi tamu-tamunya Allah. Kenapa saya sama seperti itu? Karena Allah ganti semuanya Bapak Ibu. Tadi saya sampaikan, saya nggak berangkat, saya juga berangkatin orang tua saya. Karena kita udah janji, akhirnya saya berangkat berempat. Tapi alhamdulillah Allah punya rencana lain Bapak Ibu. Allah ganti semua ini, akhirnya ini saya ambil, orang itu kita keluarkan. Dan alhamdulillah saya sampai Allah kasih amanah, sampai sekarang saya menjalankan 2 perusahaan travel umrah dan haji. Inilah janjinya Allah makanya. Makanya kita jangan takut-takut dari saya sampaikan. Pada saat kita ke haram, kita minta sama Allah sebanyak-banyaknya, kita minta sama Allah. Kita tuangkan sama Allah sebanyak-banyak selama kita berada di tanah. Karena di sana kita dapetin semua ini. Kita dapetin apa? Kita dapetin waktu mustajabnya, tempat mustajabnya. Kita dapetin semua di sana. Dan hari-hari yang kita laksanakan adalah hari-hari yang selalu doa kita mustajab sama Allah Subhanahu. Jadi makanya ini betul, kalau kita sayang-sayang jangan. Karena kita ingin lakukan yang terbaik. Siasatinya bagaimana cara nawar biar mudah. Nanti di manasik tidak diajarin Bapak Ibu semuanya kan gitu. Jangan sampai kita salah kan gitu ya. Karena apa? Haji berbeda dengan umroh. Kalau umroh walaupun kita nggak bawa uang real misalkan dari sini aman-aman aja, ya kan? Kenapa? Karena cuma 9 hari paling banyak, 7 hari di sana, 2 hari perjalanan. Tapi haji kita 40 hari di sana Bapak Ibu semuanya. Ya, boleh nggak bawa makanan? Boleh. Ya kita mau bawa rendang, kita mau bawa kentang, sambal teri, ya. Ya nggak apa-apa Bapak Ibu semuanya. Kita bisa bertukar-tukaran nanti di tengah kamar Pak ya. Nanti Pak Ebar mau pepek ya gitu ya. Bumbu pecel ya. Jadi nggak apa-apa Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Karena kita akan bosan dengan masakan ya kan gitu. Ya tadi saya bilang kita dimanjakan dengan makanan-makanan enak dari pemerintah karena kita masih ramah lansia. Cuman karena yang masaknya bukan orang Indonesia, ya tadi rendang rasa India dan lain sebagainya. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya itu yang saya sampaikan. Maka yuk kembalikan lagi
kita manasik itu satu untuk memperdalam keilmuan kita. Karena istitoah tadi, istitoah ada 3. Istitoah tentang materi, saya nggak harus nanya karena Bapak Ibu di sini pasti sudah sanggup insya Allah tentang materinya. Istitoah kesehatan kita jaga Bapak Ibu semuanya, dan yang terakhir adalah istitoah keilmuannya, supaya kita termasuk apa yang disampaikan Allah Subhanahu Wa Taala, wa atimu hajja wa umrata lillah, maka kita mampu menyempurnakan ibadah haji kita, mampu menyempurnakan ibadah umroh kita. Baik Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini saja dari hari ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah menjadi bekal untuk kita beribadah haji. Alhamdulillah hampir 90% sih datang ya. Nah, semuanya yang sudah daftar itu hampir sudah 30. Yang konfirmasi 30 juga. Mungkin ada halangan dan beberapa orang ya. Karena yang kalau 5 atau 6 orang yang akan datang ya. Karena ya kalau yang didaftar yang konfirmasi hampir 30 orang datang Bapak Ibu semuanya. Nah insya Allah untuk 2 minggu ke depan insya Allah kita sudah masuk di materi manasik haji tentang fikih Bapak Ibu semuanya ya. Jadi usahakan datang ya, biar kita banyak nanya sama guru, banyak nanya sama kiai ya kan. Karena apa? Karena itu yang akan menentukan keabsahan, sah tidaknya ibadah kita. Betul kan itu? Karena banyak, terutama kadang-kadang ibu-ibu kan ya, kadang-kadang walaupun sudah minum pil penunda hamil dan tetap Inna alhamdulillah